Tidak semua pertempuran harus dihadapi dengan tangan. Tidak semua serangan harus dibalas dengan kata. Terkadang, kekuatan tertinggimu bukan terletak pada seberapa keras kamu melawan, tapi pada seberapa dalam kamu terhubung dengan dirimu sendiri, dan pada seberapa tinggi frekuensi energimu naik ke atas. Kamu mungkin terlihat diam, kamu mungkin tak banyak bicara, tapi ada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Di balik diam itu, ada cahaya yang terus tumbuh. Ada medan energi yang kamu bangun dari luka-luka yang sudah kamu sembuhkan. Ada kekuatan spiritual yang kamu bangun dari doa-doa sunyi yang mereka tak pernah dengar. Ada lapisan perlindungan yang kamu bentuk dari ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk tidak membalas. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Mereka datang kepadamu dengan niat untuk menjatuhkan, membuatmu ragu, membuatmu hancur, membuatmu menyerah. Tapi semakin mereka mendekat, semakin mereka merasa panas. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena jiwa mereka belum siap menghadapi resonansi dari terang yang kamu pancarkan. Mereka tak tahu bahwa kamu bukan lagi berada di jalur energi yang sama. Kamu sudah naik. Kamu telah berpindah ke ruang batin yang lebih jernih, lebih tinggi, lebih kuat. Dan semua yang tidak selaras dengan itu secara alami akan tertolak, terpental, tersingkir tanpa kamu harus mendorong mereka. Ini bukan tentang ego, ini tentang hukum semesta. Yang gelap tidak bisa bertahan di tempat yang penuh cahaya. Dan kamu adalah cahaya itu. Maka hari ini, sadari satu hal. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu menurunkan cahayamu demi membuat mereka nyaman. Biarkan mereka terpental oleh energimu yang kini semakin murni, semakin kuat, dan semakin tidak bisa diganggu oleh energi rendahan. Dan inilah 5 alasan mengapa mereka akan terpental oleh energimu. Bukan karena kamu bertarung, tapi karena kamu sudah menjadi terang yang tak bisa dihentikan. Yang pertama, energi intimu lebih tinggi dari niat buruk mereka. Mereka datang dengan amarah yang tersembunyi, dengan niat untuk menjatuhkanmu secara halus, menusuk dari balik senyum palsu, dan melemahkanmu dengan kata-kata yang dibuat seolah perhatian. Tapi mereka lupa satu hal, jiwamu bukan tanah kosong. Ia telah ditempa oleh luka, diuji oleh kegelapan, dan ditempa ulang oleh cahaya. Energi dalam dirimu bukan sekedar getaran biasa. Ia adalah hasil dari ketekunan spiritual, perjalanan batin, dan kesetiaan pada cahaya kebenaran. Kamu bukan lagi pribadi yang mudah goyah oleh cercaan atau fitnah, karena di kedalaman dirimu telah lahir sesuatu yang lebih besar, inti cahaya yang tak bisa dipadamkan. Mereka melempar niat buruk seperti batu, tapi energi batinmu telah menjadi danau bening yang dalam. Batu itu tidak melukai, ia hanya tenggelam tanpa gemah. Energi rendah akan selalu terpental ketika berhadapan dengan medan yang lebih tinggi frekuensinya. Dan kamu adalah pemilik frekuensi itu. Kamu telah memurnikan hatimu, membersihkan jiwamu, dan menaikkan kualitas kesadaranmu. Segala bentuk energi negatif yang diarahkan kepadamu tak lagi bisa menembus. Bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu sudah tak berada di medan yang sama. Seperti nyamuk yang tak sanggup terbang dekat api, seperti bayangan yang tak bisa bertahan di bawah matahari, begitu pula mereka. Semakin mereka mendekat, semakin mereka terpental. Karena kamu telah menjadi pusat cahaya yang tak mereka mengerti dan yang tak bisa mereka taklukkan. Yang kedua, kamu dilindungi oleh kesadaran tinggi. Tidak semua perlindungan harus terlihat. Tidak semua perisai berbentuk fisik, karena sungguhnya jiwa yang sadar telah memiliki perlindungannya sendiri, yang lebih kuat,
dari apapun yang bisa disentuh oleh dunia ini. Kesadaranmu bukan hanya cahaya dalam pikiran. Itu adalah kekuatan dalam struktur energimu. Semakin sadar kamu atas siapa dirimu, mengapa kamu hadir di dunia ini, dan bagaimana semesta bekerja, maka semakin kuat getaranmu menolak semua energi gelap yang ingin masuk. Mereka yang berniat buruk hidup dalam kebingungan, dalam kabut ego dan ketakutan. Tapi kamu telah bangun dari tidur panjang ilusi. Kamu tak lagi bereaksi, kamu mengamati. Kamu tak lagi tersesat drama, kamu memilih kedamaian. Dan saat kamu berada di ruang itu, ruang hening, sadar, dan netral, tidak ada satupun niat gelap yang mampu menembusmu. Mereka mencoba menyentuhmu dengan kata-kata sinis, tapi kamu tidak lagi berada dalam level frekuensi itu. Mereka mencoba menjatuhkanmu dengan fitnah, tapi kamu sudah terlalu tinggi untuk mendengarnya. Karena kesadaran membuatmu ringan, dan hanya yang rendah yang bisa dirantai oleh kebencian. Sedangkan kamu sudah terbang terlalu jauh untuk dijatuhkan oleh mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Kesadaranmu adalah seperti cermin suci. Ketika mereka menatapmu, yang mereka lihat bukanlah dirimu. Yang mereka lihat adalah pantulan luka mereka sendiri. Mereka merasa terancam, bukan karena kamu menyerang, tapi karena cahayamu menunjukkan apa yang belum sembuh dalam diri mereka. Dan saat itu terjadi, semesta secara otomatis menciptakan jarak. Orang-orang dengan niat buruk akan merasa tidak nyaman. Mereka akan gugup tanpa sebab, akan merasakan tak cocok tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kamu yang menolak mereka. Itu adalah kesadaranmu yang tak bisa disamakan dengan energi mereka. Semakin kamu bangun secara batin, semakin kamu berada di dalam jalur ilahi, semakin kamu akan dilindungi bukan hanya oleh kekuatanmu sendiri, tetapi oleh alam semesta yang bekerja diam-diam di balik tabir realitas. Kamu akan diselamatkan dari situasi tanpa kamu sadari. Kamu akan dipisahkan dari orang yang tidak baik untukmu. Kamu akan diarahkan, ditarik, dan dibimbing tanpa kamu harus memaksa apapun. Itulah perlindungan dari kesadaran tertinggi. Kamu tidak lagi bertarung, kamu mengalir. Dan dari aliran itu kamu dijaga, seperti air dijaga oleh bentuknya, seperti cahaya dijaga oleh kecepatan yang tak tersentuh. Maka tetaplah sadar, tetaplah hadir, karena saat kamu berada dalam kesadaran penuh, tidak ada gelap yang bisa menyentuh terang yang kamu pancarkan. Dan itulah kekuatan yang membuat mereka terpental. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah berada di alam getaran yang lebih tinggi dari mereka. Yang ketiga, niat mereka tak bisa menembus lapisan doa dan cahaya. Mereka mungkin merasa berhasil menyembunyikan niat gelap di balik senyuman. Mereka mungkin merasa mampu merangkai strategi untuk menjatuhkanmu dengan halus. Tapi ada satu hal yang mereka tidak sadari. Kamu tidak berjalan sendirian. Setiap langkahmu, setiap nafasmu, setiap keputusan baik yang kamu ambil adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu layak dijaga, layak dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuatan manusia, yaitu energi doa dan cahaya batin yang telah kamu bangun dalam diam. Setiap kali kamu berdoa, walau hanya sebaris kata, energi itu tidak hilang. Ia tidak menguap sia-sia. Ia bergerak, mengisi ruang-ruang gaib di sekitarmu, membentuk lapisan pelindung, membangun pagar spiritual, menjadi dinding tak terlihat yang mengelilingi seluruh auramu. Kamu tidak menyadari seberapa banyak bahaya yang telah terhenti sebelum sampai kepadamu, karena medan energimu sudah terlalu jernih untuk dilewati oleh getaran niat buruk. Doa yang kamu ucapkan kemarin, kesabaran yang kamu tanam bertahun-tahun lalu, ikhlas yang kamu beri ketika disakiti, itu semua tidak pernah hilang. Mereka tersimpan sebagai kode energi tinggi yang bekerja seperti alarm otomatis. Ketika ada energi jahat yang mendekat, ia terpental sendiri. Ketika ada niat buruk ingin menyentuhmu,
ia terbakar sebelum sampai. Inilah rahasia jiwa-jiwa terpilih yang hidup dalam kesadaran. Mereka tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu melawan, karena perlindungan mereka bukan berasal dari tangan, tapi dari langit. Dan langit punya caranya sendiri menjaga orang-orang yang hidup dalam cahaya. Kadang dengan menjauhkanmu secara misterius jadi orang yang berbahaya. Terkadang dengan membalikkan niat buruk menjadi kegagalan di pihak mereka. Kadang dengan membuat si pelaku sendiri kebingungan kenapa usahanya tak pernah berhasil menembusmu. Mereka tak tahu bahwa mereka sedang menabrak tembok doa yang kau bangun sejak dulu, tembok yang tak terlihat tapi nyata, tembok yang dibangun oleh luka yang kau sembuhkan, air mata yang kau sudah jadi kekuatan, dan kesabaran yang kau pelihara di tengah gelombang fitnah. Doa itu tak pernah sia-sia, cahaya itu tak pernah padam, dan sekarang saat mereka mencoba mendekat, mereka hanya akan terpental oleh medan spiritual yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Karena jiwa yang penuh cahaya tidak butuh senjata untuk bertahan. Doanya cukup, cahayanya cukup, dan niatnya baik yang terus dijaga dengan tulus akan selalu menciptakan benteng suci yang hanya bisa ditembus oleh cinta, tapi akan menolak segala bentuk kebencian. Yang keempat, jiwa mereka tidak kuat menahan resonansi cahayamu. Ada yang tak terucap tapi terasa, ada yang tak terlihat tapi mengguncang. Itulah getaran cahayamu, sesuatu yang tak bisa dipalsukan, tak bisa ditiru, dan tak bisa didekati oleh jiwa yang belum bersih. Mereka datang kepadamu dengan maksud tersembunyi. Mungkin mereka tertarik oleh pesona luarmu. Mungkin mereka ingin mendekat untuk mencari kelemahanmu. Mungkin mereka ingin menjatuhkanmu berlahan. Namun yang tak mereka perhitungkan adalah ini: cahayamu memancarkan resonansi yang hanya bisa ditanggung oleh jiwa-jiwa yang telah melalui pembersihan batin. Dan mereka belum sampai ke titik itu. Mereka tidak menyangka bahwa keberadaanmu akan mengguncang batin mereka sendiri. Kamu tidak menyerang, kamu tidak bicara kasar, kamu tidak menyindir, namun mereka merasa tak nyaman, gelisah, terancam. Bukan karena kamu berbuat jahat, tapi karena cahayamu memantulkan kegelapan dalam diri mereka sendiri yang belum selesai. Cahaya tidak pernah memilih, cahaya hanya menyinar. Tapi ketika cahaya menyentuh jiwa yang penuh kabut, kabut itu bergejolak. Ia merasa terancam karena untuk pertama kalinya ia terlihat. Dan disitulah banyak dari mereka mulai mundur. Bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka tak sanggup menahan getaran terang yang kamu bawa. Mereka merasa panas saat kamu tenang. Mereka merasa terhina saat kamu bersinar. Mereka merasa kecil, bukan karena kamu meninggikan diri, tapi karena kamu tidak ikut mengecil bersama mereka. Kamu telah melampaui banyak luka. Kamu telah menyembuhkan diri. Kamu telah memilih jalan yang sunyi, jalan cahaya yang tidak banyak orang berani jalani. Dan sekarang jiwamu memancarkan resonansi dari perjalanan itu. Dan resonansi itu bukan hanya menyinari, ia juga mengguncang. Mereka yang belum berdamai dengan dirinya akan merasa tidak aman di hadapanmu. Mereka akan mencari alasan untuk membencimu, akan menyalahkanmu tanpa sebab, akan menyebarkan cerita yang tidak benar. Semua itu hanyalah reaksi dari satu hal: mereka tidak sanggup berada di dekat cahaya yang belum bisa mereka miliki. Dan kamu tak perlu mengecilkan cahaya itu hanya agar mereka nyaman, tak perlu meredupkan agar mereka tak merasa tersaingi. Karena jika kamu mematikan cahayamu demi mereka, maka kamu juga akan kehilangan arah jiwamu sendiri. Ingatlah, tidak semua orang mampu menahan resonansi cahayamu. Beberapa akan terpanggil untuk berjalan bersamamu, tapi banyak pula yang akan terpental karena belum siap menanggung terangmu. Dan itu bukan kesalahanmu. Itu adalah proses semesta untuk menyaring siapa yang benar-benar pantas berada di sekelilingmu. Yang kelima,
Kamu sudah menjadi bagian dari skema ilahi. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ada jalur-jalur takdir yang tak terlihat oleh mata biasa, dan kamu sudah bukan sekedar manusia biasa yang berjalan tanpa arah. Kamu telah menjadi bagian dari skema ilahi, bagian dari rencana besar semesta yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Sejak kamu mulai memilih jalan cahaya, sejak kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sejak kamu mulai menyembuhkan dirimu sendiri, kamu masuk ke dalam garis perlindungan semesta. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu berani memilih bangkit dalam kesadaran dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran meski harus berjalan sendirian. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu sebenarnya sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Mereka tak sadar bahwa ketika mereka mencoba merusak jalanmu, mereka sedang berhadapan dengan kehendak langit. Semesta tidak membiarkan siapapun mengganggu bagian dari rencananya, dan kamu adalah bagian dari rencana itu. Kamu punya peran, kamu punya fungsi, mungkin bukan untuk disanjung, bukan untuk terkenal, tapi untuk menjadi cahaya di tempat-tempat yang selama ini diselimuti kegelapan. Karena itu, siapapun yang mencoba menghancurkanmu akan terpental bukan karena kekuatanmu, tapi karena mereka melawan arus takdir. Seperti sungai yang menolak dibendung, seperti fajar yang tak bisa dicegah untuk terbit, begitulah kamu. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari egomu dan lebih kokoh dari niat buruk siapapun. Dan inilah mengapa mereka gagal menyentuhmu. Kamu dijaga bukan hanya oleh doamu, tapi oleh misi yang telah ditanamkan dalam jiwamu bahkan sebelum kamu dilahirkan. Setiap orang yang punya misi suci akan melalui ujian berat, akan dihadapkan dengan pengkhianatan, akan dilewatkan oleh orang-orang yang datang hanya untuk melukai. Namun, kamu tetap berdiri, karena ada kekuatan yang menopangmu dari belakang layar kehidupan. Takdirmu bukan untuk hancur, tapi untuk naik. Dan dalam kenaikan itu, siapapun yang mencoba menarikmu jatuh akan terpental oleh hukum keseimbangan semesta itu sendiri. Ingatlah baik-baik, kamu tidak hanya sedang berjalan, kamu sedang dipandu. Kamu tidak hanya sedang berjuang, kamu sedang diutus. Dan dalam setiap langkah yang kamu ambil, semesta sedang membuka jalan. Maka jangan takut pada siapapun yang mencoba menghalangi, karena memanggilmu untuk naik adalah langit itu sendiri.